Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Iya, di video kali ini gue mau ngebahas salah satu gadget yang barusan aja gue beli ya dengan harga kurang dari 1 juta rupiah, tepatnya 850.000 rupiah aja, dan gue beli itu di Facebook. Dan sorry gue nggak bisa cantumkan link pembeliannya karena memang gue beli dari orang yang jual butuh ya di Facebook. Tapi kalau misalnya teman-teman penasaran, coba teman-teman cari di Facebook ataupun di OLX, karena kisaran harga dari DJI Osmo Mobile 2 ini itu di antara 750.000 sampai dengan 1.150.000 rupiah tergantung kondisinya. Ya teman-teman, gue sendiri beli ini tadi yang seperti gue sudah sebutkan harganya 850.000, dan gue pengen sharing aja sama teman-teman bagaimana pengalaman gue menggunakan si DJI Osmo Mobile 2 ini, oke? Jadi ya, sebelum kita lanjut ke videonya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Dan ya, ini adalah penampakan boxnya dari DJI Osmo Mobile. Ini dia dilapisin plastik ya, dan ini garansinya resmi teman-teman ya. Jadi didistributorkan oleh PT Teletama Arta Mandiri atau TAM ya. Ini garansinya resmi. Dan kenapa gue pilih DJI Osmo Mobile 2? Karena yang pertama masalah harganya. Harga secondnya yang tadi gue bilang gue beli cuma 850.000, dan beberapa fitur yang memang sebenarnya sama sih kayak di DJI Osmo Mobile yang pertama, tapi dia itu baterainya lebih tahan lama dibandingkan si DJI Osmo Mobile 1. Dimana kalau misalnya yang DJI Osmo Mobile 1 itu baterainya bertahan hanya kurang lebih 4 jam. Dan ini itu bisa bertahan sampai dengan 8 atau sekitar 12 jam ya. Gue nggak pernah ngitungin sih berapa lama tahannya. Tapi yang jelas selama gue cas satu kali dan gue bikin beberapa video yang kayak misalnya teman-teman lihat di video cinematic video Nova 5D, itu gimbalnya gue menggunakan si DJI Osmo Mobile 2 ini, dan itu memang baterainya lumayan awet ya. Jadi gue cukup ngecas sekali dan gue itu bisa pakai kurang lebih 3 atau 4 kali lah gitu ya dalam satu kali pengambilan gambar. Maksudnya dalam satu kali pembuatan video kayak gitu ya, padahal videonya juga durasinya nggak lama, dan itu baterainya juga masih sisa. Dan ya, langsung kita coba unboxing aja. Tapi sebelum kita unboxing, ini kita lihat dulu penampakan dari boxnya. Di sini ada gambar DJI-nya ya. Di sini gambar DJI-nya, terus ada logo DJI dan ada keterangan namanya di sini Osmo Mobile 2. Di bagian sisi samping boxnya di sini tertulis ada tulisan DJI, terus kemudian di bagian sisi sebelahnya lagi, gue nggak bisa bilang depan atau belakang karena mirip gitu. Di sini ada tulisan atau ada gambar lagi yaitu DJI Osmo Mobile 2-nya. Dan di sisi sebelah sampingnya lagi di sini ada keterangan untuk nomor serinya. Ya teman-teman, ada keterangan nomor serinya di sini ya. Dan ada beberapa fiturnya juga, oke? Dan ya itu aja, atas bawahnya kosong, nggak ada keterangan apa-apa lagi ya teman-teman. Jadi langsung kita unboxing aja. Di sini unboxingnya agak sedikit unik ya, karena dia itu model dusnya kayak begini nih teman-teman. Nah, kita buka set. Nah, dia di samping kanan kirinya itu ada giniannya lagi, jadi nggak langsung kebuka gitu full. Dan ya, kita langsung dapet di dalamnya itu ada buku manualnya, oke? Di sini kita ada dapat buku manual dan kartu garansi. Seperti yang gue bilang, karena ini adalah garansi resmi, jadi didistribusikan oleh PT Teletama Arta Mandiri ya teman-teman. Di sini ya, waktu itu dia berarti belinya di iBox, karena memang iBox juga jual produk-produk dari DJI, baik itu drone, terus DJI Osmo Pocket dan DJI Osmo Mobile ini, oke? Di sini keterangan garansinya belinya nggak kelihatan tanggalnya tanggal berapa, tapi yang jelas ini adalah garansi resmi. Terus kemudian di sini kita dapat buku manual, ya kita buka di sini buku manualnya. Oke, dia ada beberapa oke, dan
Nah, ini kita kalau misalnya mau pakai secara maksimal si DJI Osmo Mobile 2 ini, kita harus download dulu aplikasinya yang namanya DJI Go ya teman-teman. Nanti gue tunjukkan aplikasinya ya, gue sudah download. Nanti kita coba kita lihat bareng-bareng, karena di dalam aplikasinya kita bisa menggunakan beberapa fitur-fitur dari si DJI Osmo Mobile 2 ini ya. Nggak terbatas, maksudnya nggak terbatas kayak cuman ngambil foto atau video aja. Ada beberapa fitur-fitur yang bisa kita pakai. Terus kemudian di sini kita dapat ya, ini buku manual sepertinya ya, karena tulisannya itu bahasa Cina dan ada bahasa Inggrisnya juga. Ya, tapi menurut gue ini adalah buku manual. Ini pun juga sama ya. Di sini buku manual dari si DJI Osmo Mobile 2-nya. Kita rapihkan kembali dan kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Lah, apa sih masuk sesi berikutnya? Kita langsung bahas si DJI Osmo Mobile-nya aja ya teman-teman. Karena di sini itu dia ada packagingnya lagi di dalamnya. Oke, kita keluarkan dari boxnya dan ada tempat penyimpanannya lagi di dalam sini. Itu sudah kosong ya teman-teman. Ya, agak sedikit tipis boxnya, tapi cukup berkualitas. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, ini harga awalnya yaitu si DJI Osmo Mobile 2 ini itu sekitar 1,5 juta ya, 1,5 juta, dan sekarang harganya cuma 1 jutaan aja, bahkan kurang dari 1 juta. Buat teman-teman yang kerjanya kayak videographer, terus kemudian fotografer, dan menggunakan beberapa kali menggunakan video atau kamera dari handphone, ini sangat-sangat menarik ya, karena gue beli DJI Osmo Mobile ini dari salah satu orang ya yang gue kenal, dan dia itu dipakai untuk videographer karena dia punya usaha wedding kayak gitu ya. Jadi dia bikin cinematic video menggunakan handphone, dan itu dia gimbalnya menggunakan si DJI Osmo Mobile 2 ini. Langsung kita buka aja. Oke, tapi sebelum kita buka, di sini ada lagi ya, di sini ada emboss DJI ya teman-teman, kelihatan nggak ya? Coba kita fokusin lagi di sini ya. Di sini ada emboss DJI. Ini memang boxnya cuman kayak dari busa gitu aja ya. Di sini udah sedikit agak apa sih nih, dia agak lecet bagian box sebelah sininya, nggak tahu kenapa ya. Tapi ini boxnya aman banget nih kalau misal dipakai atau dipakai buat bawa si DJI Osmo Mobile 2 ini ya. Oke, langsung kita buka aja boxnya ya, dan kita lihat dalemannya. Di sini kita dapat DJI Osmo Mobile 2-nya, bukan warna hitam tapi ini warnanya agak abu-abu. Kita dapat silika gel supaya nggak berjamur dalamnya ya, untuk nyerap kelembapan. Dan kita di sini juga dapat ini kabel micro USB untuk ngecas ya teman-teman. Untuk baterainya sendiri dia kapasitasnya 1000 sekian deh ya, kalau nggak salah 1000 sekian, dan ini bisa untuk kita pakai itu bisa sampai dengan 8 jam. Tapi gua nggak ngitungin ya pastinya itu berapa jamnya, karena setiap gue pakai ini baterainya masih ada. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu mengenai si DJI Osmo Mobile 2 ini. Yang pertama itu kita taruh ini dulu di sebelah mana. Oke, kita taruh belakang sebelah sini. Dan ya, ini dia ada 3 akses gimbal ya, 1, 2, dan 3 nih. 1, 2, 3. Oke, jadi ada 3 akses gimbal ya. Jadi kita taruh smartphone-nya di sebelah sini, dan di sini ada apa lagi ya? Oke, di sini ada kayak ini ada baut di sini. Kita bisa atur ini ya supaya gimbal ini dia stabil pada saat lagi menggenggam si smartphone ya. Di sini kita aturnya. Terus kemudian untuk baut yang di sini ya, ini untuk merubah posisi dari holdernya. Jadi holdernya itu bisa landscape ataupun juga bisa portrait teman-teman ya. Oke, kita kendorin lagi nih. Kendorinnya agak sedikit. Nah, ini kita bisa modelnya landscape ataupun bisa portrait seperti itu. Nah, ini kalau kayak gini dia portrait, kita taruh handphonenya di sini. Tapi kalau misalnya kita bikin modelnya seperti ini, saat handphonenya kita taruh dan dia akan jadi posisinya itu portrait. Yang tadi landscape, sorry ya. Dan kita di sini dapat apa lagi? Ada tombol power di sini. Jadi tombol menu ini dia berfungsi sebagai tombol power juga. Ini adalah tombol shutter untuk ngambil video maupun video ataupun foto. Terus kemudian di sini ada joystick untuk menggerakkan gimbalnya naik turun, tilt, terus maupun panning juga dari sini. Dan di sisi sebelah
apa nih, sebelah kirinya di sini ada untuk zoom out ataupun zoom in, dan di sebelah sisi kanan ya ini untuk ngecharge. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai power bank juga, karena di bagian belakang sini dia ada slot untuk USB Type A, dan itu bisa dikoneksikan ke handphone kita sebagai power bank juga ya teman-teman. Itu adalah beberapa hal yang kita dapat dari si DJI Osmo Mobile 2 ini. Sebentar, gue mau ngecas handphone gue dulu karena baterainya sudah habis, jadi nanti takutnya nggak bisa ngelanjut untuk merekam. Sebentar ya teman-teman, agak sedikit goyang-goyang. Oke, sudah ya. Dan oke, untuk aplikasinya sendiri di sini namanya adalah DJI Go teman-teman. Gue sudah download, di sini aplikasinya namanya adalah DJI Go. Oke, di sini DJI Go namanya. Dan untuk mengkoneksikannya, yang pertama kita harus setting dulu posisi dari smartphone-nya supaya dia seimbang. Karena kalau misalnya dia posisinya nggak seimbang, dia kayak akan bunyi krek kayak gitu, dan itu bahaya ya, takutnya nanti motor dari gimbalnya itu dia rusak. Ya, kita posisiin dulu ini sebagai landscape. Oke, kita posisikan dulu ini dia sebagai landscape. Terus kita taruh aja smartphone kita di sini. Ya, dia ini fleksibel, atas bawahnya bisa dinaik turunin teman-teman ya. Nih, dia atas bawahnya itu bisa dinaik turunin, dan kalau misalnya sudah seperti ini kan ini posisinya lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Ini kita geser aja supaya dia posisinya pas di tengah-tengah ya. Gue sih biasa seperti itu, jadi ini gue geser aja. Sebentar, nih agak sedikit, emang agak sedikit tricky sih kayaknya. Nah, oke. Nah, ini posisinya kita cari-cari senternya aja, posisi center. Nah, ini kan juga, nah tuh dia kurang seimbang ya teman-teman posisinya, karena dia agak miring ke sebelah kiri. Ya, kalau misalnya kita bikin seperti ini, dia akan miring ke sebelah kiri nih teman-teman. Nah, untuk posisinya biar seimbang, kita atur di baut yang sebelah sini ya. Oke, nah ini seperti ini. Kalau misalnya dia sudah seimbang, nah ini kan dia sudah seimbang nih, kita baru nyalakan DJI-nya. Dan cara nyalain DJI-nya itu kita pencet tombol menu ini atau tombol power, pencet dan tahan sampai dia nanti nyala. Nah, oke, harusnya posisinya lurus. Harusnya posisinya lurus. Jadi dia nggak akan bunyi kekek kayak begitu. Ya. Harusnya posisinya posisinya lurus gitu ya. Dan nah, ini sudah bisa. Nah, harusnya posisinya tuh bener-bener dia berdiri tegak kayak gini ya teman-teman ya. Dan ada beberapa menu di sini. Oke, kita coba untuk konekin dulu ke DJI Osmo Mobile 2 ini ya. Kita pilih yang DJI Osmo Mobile di sini dan kita pilih connect your device. Nanti dia akan nyalakan Bluetooth dan mengkoneksikan ke si DJI Osmo Mobile-nya ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, ada gambar DJI Osmo Mobile. Kita bisa langsung connect di sini. Ya. Dan dia connect. Oke, sudah connect di sini, kita klik aja di sini kamera. Ya, dia akan masuk ke dalam menunya gitu. Kalau misalnya kita nggak konekin ke menunya ya sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi kayak cuman dipakai gimbal gini aja. Kalau misalnya kita download aplikasinya, kita bisa bikin beberapa video kayak video timelapse, hyperlapse, terus kemudian kita bisa bikin video slow motion, terus kita bisa bikin macam-macam deh. Ada menunya ya di sebelah sini teman-teman ya. Oke, ada menunya, sebentar dia geser dulu ya. Di sini kita bisa pilih. Oke, di sini kita bisa pilih video atau foto. Nah, di sini di bagian bawahnya kita bisa pilih normal, timelapse, hyperlapse, atau M-timelapse ya, atau pilih auto aja tadi kalau misalnya kita mau pilih video teman-teman. Oke, dan kalau misalnya sudah terkoneksi kayak gini, kita tinggal ngambil gambar menggunakan tombol shutter yang ada di sebelah sini yang ada titik warna merahnya gitu. Dan untuk beberapa fiturnya, ini kayak misalnya gini, saat kita pencet tombol menunya itu sekali ya, dia posisi gimbal akan dia harus benar-benar lurus sih dia. Sorry. Agak kesel sih kalau kayak begini. Kita matikan dulu aja. Ya, benar-benar harus lurus posisinya. Baru kita nyalakan di sini ya. Sorry ya teman-teman ya. Kita nyalakan di sini. Harusnya itu nggak seperti ini sih. Ada yang gua tahu, ini lupa dikencengin teman-teman.
Oke, ini lupa dikencengin. Oke, kita matiin lagi ya. Kita matiin lagi di sini gimbalnya, dan kita coba nyalakan lagi di sini. Ya, 1, 2, 3. Nah, bener kan? Dia bagian sebelah sininya tuh lupa dikencengin. Oke, jadi ini posisinya kalau misalnya kita pencet sekali nanti tombol menunya, dia posisi kameranya dia akan standby. Jadi kalau misalnya kita geser kanan kiri, dia itu akan bentuk awalnya. Kayak misalnya sekarang nih, ini mode bebas. Jadi kalau misalnya kita geser ke kiri, dia ngikut. Geser ke kanan, dia ngikut. Kita turun, dia juga akan ngikut gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pencet sekali, ya huruf M yang di sini kita akan pencet sekali. Maupun posisi kita seperti ini nih. Sekarang kita pencet huruf M ya, dia akan stabil. Jadi nggak akan mengikuti pergerakan tangan kita mau kemana. Dia akan posisinya tetap seperti itu, ya. Kalau misalnya kita pencet sekali. Kalau misalnya kita pencet sekali lagi, dia akan mode bebas lagi. Jadi dia akan ngikutin posisi tangan kita kemana, dia akan ikutin. Nah, kalau misalnya kita pencet 3 kali, dia akan pindah dari dari kamera belakang ke kamera depan. Pencet 3 kali. 1, 2, 3. Ya, dia akan pindah di sini ya. Oke, gua liatin ke atas sebelah sini ya teman-teman ya. Dan ya kelihatan gue di situ. Oke, jadi kalau misalnya gue pencet 3 kali, ya dia akan pindah ke kamera belakang. Kalau misalnya gue pencet 3 kali lagi, dia akan pindah ke kamera depan. Ini kalau misalnya kita mau pakai untuk selfie ya teman-teman. So, jadi memang itulah beberapa fitur yang ada di DJI Osmo Mobile 2 ini. Oke, satu lagi yang ada di sebelah kiri gimbalnya. Ini kalau misalnya kita naikin, nah ini dia untuk zoom ya teman-teman ya. Oke, nah itu untuk wide maupun tele. Oke. Dan ada beberapa fitur-fitur lainnya yang ada di situ. Kalau misalnya emang kalian punya, kalian bisa otak-atik sendiri ya teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, banyak banget AE-nya dan banyak banget salahnya. Gue mohon maaf karena ya memang gue masih belajar. Kurang lebihnya sekali lagi gue minta maaf. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.